tiba-tiba kita jadi letah membicarakan Rizik. Dimanapun kapanpun semua dialog diskusi politik selalu bermuara pada sosok yang baru saja pulang dari pelariannya. Sebegitu dahsyatkah efek Rizik merubah konstelasi politik di tengah pandemi ini? Lupakan dulu alasan Rizik berada di Arab selama ini. Fokus ke alasan Rizik pulang dan siapa yang membantunya. Lobi lintas negara seorang JK terbukti ampuh memulangkan Rizik di era pandemi yang penuh kontroversi ini. Selain pengusaha papan atas, JK dikenal politikus ulung yang mampu membawa perubahan situasi secara cepat. Jika kita tarik ke belakang, tahun 2004 JK sukses merebut Partai Golkar dari Akbar Tanjung dengan tujuan mendukung Partai Demokrat yang butuh tambahan suara dari partai demi memenangkan pemilu langsung. Hasilnya SBY JK berhasil mengalahkan Mega Hashim dengan perolehan suara 60,62%. Yang mengherankan JK menjadi capres SBY bukan atas dukungan Partai Golkar meskipun dia ketua umumnya. Golkar di pemilu 2004 mendukung capres Mega Hashim. JK merebut Golkar hanya butuh masa partai, tidak dengan partainya. Untuk urusan memecah kelompok JK jagonya. Mundur lagi ke belakang. Tahun 2000 saat JK dipecat Gus Dur dari posisi Menteri Perindustrian dan Perdagangan bersamaan dengan Laksamana Soekardi, Menteri BUMN dengan alasan keduanya terlibat KKN. Sebelum menjadi ketua umum Golkar, JK dikenal sebagai donatur utama partai, sedangkan Laksamana Soekardi adalah anak emasnya PDIP. Kemarahan JK dan elit Golkar bersama PDIP menjadi pintu gerbang pelengseran Gus Dur. Untuk urusan lobi lintas partai, JK terkenal piawai. Kemudian di tahun 2009 saat menjabat Wapres, JK yang tetap syarat KKN cantiknya menyiratkan menjadi orang nomor 2 yang beraroma nomor 1. Dalam iklan kampanye Partai Golkar untuk pemilu, JK berakting membuka kancing lengan baju. Mengucapkan kalimat tantangan, lebih cepat lebih baik. SBY yang kala itu dikonotasikan lamban, merasakan ancaman terselubung dari wakilnya. Ambisi JK menjadi nomor 1 memaksa SBY mendepaknya dari Wapres pada Pilpres 2009. Alhasil SBY Budiono berhasil mengalahkan dua pasangan Mega Prabowo dan JK Wiranto dengan 60,8% suara. Hal terkait ambisi, JK punya kelas tersendiri. Pada pemilu 2014 menjadi momen JK berkibar kembali saat berperan memecah kongsi Mega Prabowo. Sakit hati Mega yang dihianati Menkonya saat SBY berkuasa 2 periode, membuat Wapres JK ikut dijauhi. JK yang kemudian selepas 2009 dibuang SBY yang lebih cenderung merapat ke Prabowo saat mengusulkan nama Jokowi pada Pilkada DKI. Masih ingat mengapa Prabowo enggan hadir pada pelantikan Gubernur DKI Jokowi Ahok? JK menyimpan agenda tersembunyi menjadikan Jokowi sebagai pesaing Mega dalam Pilpres 2014. Bagi Prabowo yang lagi naik daun, mengalahkan Mega pada 2014 lebih mudah dibanding Jokowi. Jika Mega maju Pilpres 2014 maka paslon Prabowo JK menjadi ancaman serius bagi Mega. Entah siapapun pasangannya, Mega butuh dukungan partai lain sekelas Golkar jika ingin memenangkan 2014. Skenario Golkar memaksa Mega menuruti niatan JK. Merelakan Jokowi JK maju demi mengalahkan potensi kemenangan jika terwujud pasangan Prabowo JK. Strategi pengkhianatan politik, JK lah sutradaranya. JK yang kemudian terganjal di MK terkait UU Pemilu membuatnya tak bisa lagi mendampingi Jokowi di periode kedua. JK yang kini sedang menyiapkan skenario baru. Bagaimana 2024 gurita politik JK bisa memenangkan Pilpres? Memulangkan Rizik tidak sekedar dilihat euforianya.
JK sedang menguji kesulitan masa Islam jika nantinya akan disatukan untuk mendukung Capres 2024. Menjauhkan Jokowi dari masa Islam garis keras menjadi strategi awal yang cerdas. Hingga suatu ketika, saat masa Islam terbelah, JK sudah menyiapkan si anak emas Abbas untuk menyatukannya. Kemudian menjadikan Abbas pahlawan yang pantas menduduki istana tanpa perlawanan yang berarti. Begitulah jaringan oligarki politik yang dimiliki JK. Mencengkeram sejak reformasi 98. Tangan dinginnya berhasil membuat Indonesia pasang surut selama 22 tahun. Mempengaruhi banyak hal dan kepentingan dalam cita-cita tertingginya menjadi nomor satu yang belum terwujud. Usia boleh uzur, namun mengamankan gerbong menjadi tanggung jawabnya setiap detik. Siapakah JK yang hebat itu? Bagi pecinta komedian pasti kenal sosok tua yang sering dijadikan bulan-bulanan lawakan. Ya, di Al Jarwo kuat.